menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Muhammad Rizik Shihab berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, yaitu menjadi anggota dan atau pengurus organisasi kemasyarakatan selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang ya, itu 2024. Kalau sekarang adalah bulan Mei dan kita tahu bahwa pemilu 2024 itu bulan April, maka kalau hukuman itu dijatuhkan, artinya Habib Rizik tidak bisa menggunakan hak politik dia, tidak bisa menjadi pengurus di organisasi apapun, tidak boleh ikut kampanye dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa Habib Rizik dan masanya potensial untuk menjadi pendorong bagi calon presiden tertentu dan juga calon wali kota, gubernur, bupati tertentu. Lihat ya, nuansa politiknya luar biasa. Terbongkar kelicikan rezim komunis. Selain tuntut HRS di penjara dan didenda, jaksa juga cabut hak-hak politik Habib Rizik selama 3 tahun. Rezim komunis khawatir jika HRS bebas, maka kubuhnya akan tumbang di Pilpres mendatang. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Di belakang itu ada informasi yang masuk pada Presiden bahwa Habib Rizik berbahaya secara politis karena dia mampu mengumpulkan relasi-relasi dia dengan petinggi-petinggi politik di luar misalnya, atau yang sebagian ada di dalam. Jadi ada semacam konspirasi pikiran pada Presiden yang akhirnya menimbulkan kejengkelan, lalu jadi kemarahan, lalu akhirnya jadi dendam itu. Dan dendam itu kemudian yang dihasilkan melalui suara Mahfud MD. Saya bacanya begitu, kombinasi antara kemarahan Presiden, kebencian terhadap sebagai musuh politik, dan informasi intelijen yang kacau balau itu, sehingga Habib Rizik di frame dengan segala macam problem psikososialnya tuh, antara tukang ngoceh yang seolah tidak sopan, lalu dia anggap sebagai tidak bermoral karena melakukan sexual chatting segala macam, lalu ada kriminal. Jadi seluruh KUHP sekarang itu bisa dipasangkan pada Habib Rizik itu. Bayangkan. Saya kira nggak ada kasus banyak. Kasus Habib Rizik cuma satu. Kesalahan dia cuma satu, yaitu tidak mau disogok oleh uang dan tidak mau disogok oleh jabatan. Cuman itu kasusnya sebetulnya. Tiba-tiba ada larangan untuk menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan selama 3 tahun ke depan. Kan nggak masuk akal ya. Karena kalau 3 tahun ke depan, ini tahun 2001 nggak ada potong masa tahanan kan. Ini 2001 misalnya inkrahnya itu katakanlah bulan apa, Agustus let's say, atau bulan Juli misalnya, maka Habib Rizik baru akan bebas itu Juli tahun 2024. Artinya betul-betul tidak bisa melakukan kegiatan dalam misalnya berpartisipasi dalam pemilu misalnya. Kan aneh ya. Jadi saudara sekalian, nuansa politiknya terlalu tinggi dan menurut saya ini nggak fair ya dari sisi kita berdemokrasi. Hanya satu yang ditakutin di Indonesia sampai saat ini oleh yang namanya Sinarmas disebut Profesor Hafiz Abbas tadi. Tahu nggak siapa yang ditakuti di Indonesia? Siapa? Habib Rizik. Cuma satu yang ditakutin mereka, bukan Jokowi. Jadi kalau kita mau membangun kekuatan untuk perubahan sosial itu, ya maka berimamlah pada Habib Rizik. Nggak bisa yang lain. Benar saya bilang, nggak bisa kepada saya, nggak bisa kepada Ahmad Yani, karena dialah yang bisa. Jadi siapa bilang kita ini bisa terlepas dari politik? Nggak bisa, saudara. Makanya salah kaprah, saudara. Kalau ada mengatakan saudara ngaji, kita nggak usah bicara politik. Kalau kita nggak bicara politik, nanti para bajingan yang main politik, saudara. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti yang berpolitik itu koruptor, bajingan, orang kafir, saudara, orang-orang yang akan ngerjai kita semua.
Nggak bisa. Sekarang umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan bicara politik. Akhirnya umat Islam pada bodoh soal politik, saudara. Kiai nggak ada mendekat ke politik, habaib nggak ada mendekat ke politik. Akhirnya yang masuk ke jurang politik hanya para bajingan, para penjahat, saudara. Mereka yang tidak menjalankan ajaran agama, akhirnya mereka yang buat undang-undang, mereka yang buat keputusan, mereka yang buat aturan, kita yang mesti melaksanakan. Jangan, kan saya tidak suka ikut partai politik, saya nggak mau ikut politik praktis, tapi saya tidak boleh buta politik. Harus tahu politik, harus ngerti politik. Bagaimana politik yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga kalau kita tahu langkah mereka, kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengkanter dan melawan kejahatan politik mereka, ya kawan. Kalau umat Islam buta politik, apa yang terjadi di Uighur bisa terjadi di Indonesia. Umat Islam harus bangkit jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Kata Rasulullah, nanti umatnya akan terbagi menjadi dua. Faman saddaqahum bikadzibihim wa aanahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu wa huwa lam yarid alayya al-haud. Kata Nabi Muhammad, nanti kelompok pertama begitu melihat ada penguasa yang tukang bohong, zalim, dia tetap membantu kezalimannya, saudara. Udah tahu zalim tapi dibantu. Udah tahu tukang bohong dibener-benerin. Udah tahu nggak bener dipilih, saudara. Apa kata Nabi? Falaisa minni walastu minhu. Yang dukung kezaliman, yang membela kebohongan, yang membela dusta, kata Rasulullah, bukan bagian dari aku dan dia bukan bagian dariku. Dia tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Nggak diakui Rasulullah, saudara. Kalau kita nggak diakuin presiden, bodoh amat, nggak ada urusan. Kalau kita bisa berjuang lawan kedoliman, doang, saudara. Jangan diam, jangan bungkam, lawan itu kedoliman. Tapi kalau kita nggak berani, kalau kita takut, silahkan. Anda nggak perlu berjuang, tapi jangan meributkan mereka yang berjuang. Jangan malah dukung kedoliman. Kalau nggak bisa berjuang, minimal doa. Kalau nggak bisa doa, minimal diam. Jangan malah jadi antek-antek membela kedoliman, saudara. Tapi kezaliman wajib untuk dilawan, saudara. Kebenaran wajib untuk ditegakkan, saudara. Makanya oleh karena itu, apapun yang terjadi, kami akan tetap kawal NKRI. Kami akan setia kepada NKRI. Kami akan tetap setia kepada Pancasila. Karenanya kesetiaan kami menuntut kami untuk menjaga bangsa ini dari para pengkhianat, dari para pecundang, dari para penipu. Apapun yang terjadi, tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, kaki jadi kepala sampai tetes darah terakhir, tidak akan mundur untuk menjaga Indonesia, saudara. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 17 Mei 2021, JPU menyatakan Habib Rizik telah bersalah lantaran menghasut masyarakat melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dalam acara di Petamburan. Menjatuhkan pidana terhadap saudara Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atau Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik Syihab dengan pidana selama pidana 2 tahun, dikurangi masa tahanan terdakwa, kata jaksa saat sidang. Jaksa dalam tuntutannya juga memohon kepada majelis hakim memberikan tambahan pidana terhadap Habib Rizik. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atau Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik Syihab agar dilakukan pencabutan sebagai anggota pengurus Ormas FPI selama 3 tahun, tutur jaksa. Adapun sebelumnya, jaksa mendakwa Habib Rizik dalam 5 pasal alternatif, yakni pasal 160 KUHP jungto pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lalu ada pasal 216 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan atau ketiga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lanjut,
Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 82A ayat 1 Jungto 59 ayat 3 huruf C dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 10 huruf B KUHP Jungto pasal 35 ayat 1 KUHP.